kita sering membacakan sholawat nur Rasulullah insya Allah, dan kita dapat syafaat, sehat dapat syafaat. Coba mantap. Seperti begitu, kita yang cari keberkahan, keselamatan dunia akhirat gitu. Dan tidak suuzon. Tadi karena tadi tidak ada boleh begitu, kecuali tanyakan dulu sama ahlinya benar atau tidak, periksa dulu. Nah kalau memberikan tet menyantet, salahkan kalau ini yang pengalaman tet menyantet. Nah itu ini pawangnya di sini yang untuk kita bakar bongkar badir gitu, tukang santet gitu. Kalau ada yang tukang santet, lapor saja kalau daerah Sukabumi, Cicurug, Bapak Panglima, Bapak Ajat gitu. Gitu aja ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, izin Bapak, dengan siapa namanya Bapak? Pak Utang. Bapak Utang. Ibu Umin. Ini kemarin ada informasi dari Panglima ini, Panglima Pak Ajat nih, dari mana ini teh? Cicurug. Nah, bahwa katanya Bapak santet adalah upaya seseorang untuk mencelakai orang lain dari jarak jauh dengan menggunakan ilmu hitam. Biasanya santet sering dilakukan orang yang mempunyai dendam karena sakit hati kepada orang lain. Santet dapat dilakukan sendiri maupun dengan bantuan seorang dukun. Sihir atau santet biasanya bertujuan untuk mencelakakan targetnya, mulai dari membuatnya lupa, sakit atau bahkan sampai meninggal dunia. Selain menyasar seseorang, santet atau sihir juga bisa menyasar atau mematikan usaha milik orang tersebut. Bahkan Nabi Muhammad SAW pun pernah kena penyakit ain, sihir atau santet. Itu merupakan bukti atau pelajaran bagi umatnya bahwa santet, sihir itu benar adanya dan kita harus waspada. Tabib Jalil Jampang mengemban amanah dari Perguruan Al-Batin Al-Wali Indonesia untuk membantu umat dengan ilmu laduni karomahnya Syekh Sunan Kalijaga. Subhanallah, dengan ilmu laduni ini Tabib Jalil Jampang sering diminta bantuan pengobatan yang kena gangguan sihir atau santet dari berbagai daerah kota mulai dari ujung Kulon Banten sampai Pangandaran, Cilacap, Jawa Tengah, Jawa Timur. Dengan lahirnya ilmu laduni karomahnya Sunan Kalijaga di akhir zaman ini guna mengimbangi keadaan zaman yang dimana para pengikut Dajjal, pembakar bulul-bulul di malam hari atau tukang sihir muncul kembali dari bersembunyiannya. Karena itulah ilmu ini hadir di kehidupan saat ini. Dan dengan ilmu laduni ini sehingga apabila mana mengamalkan atau setelah diijazah ilmu laduni, insya Allah akan terjaga atau terhindar dari gangguan sihir, santet, guna-guna, gendam, hipnotis, dan juga dari kejahatan fisik langsung. Konon para tukang sihir bersembunyi di balik seni dan perdukunan. Dalam upaya penegakan amar ma'ruf nahi munkar, Tabib Jalil Jampang menyelusuri ke kampung ke kota, kota berbagai kota di Indonesia. Dalam kegiatannya Tabib Jalil Jampang melalui pengobatan sambil berdakwah. Kiriman, gitu ya. Jadi ibu yang dirasain sakitnya apa, Bu? Kaki sama tangan. Tangannya bagaimana? Jadi suka ada benjolan nih. Benjolan, iya. Pindah-pindah begitu. Iya. Secara tiba-tiba. Oh, secara tiba-tiba. Jadi ada benjolan di sebelah kanan kaki, tangan kanan, tangan kiri gitu ya. Iya. Sama di kaki. Iya, sama kaki. Sama di kaki. Terus maaf. Berapa orang yang menyatakan bahwa ini ada gangguan non medis gitu ataupun ada yang guna-guna? Berapa orang yang ngomong ke Bapak? Yang sudah saya lakukan. Ada 5 lah. 5 orang. Jadi Bapak ini sudah berobat ke dukun ataupun kiai gitulah. Ya. Ada kiai, ada dukun gitu ya Pak. Jadi bukan hanya dukun saja, berarti ada kiai. Kiai juga menyatakan? Ya begitu sama. Gitu ya. Ya, kemarin setelah ada informasi begitu, ke dokter juga tidak sembuh-sembuh, ya. Tidak kunjung sembuh-sembuh. Nah, terus kemarin Bapak Panglima telepon ke saya melalui video call, minta syariat. Nah, kemarin setelah di video call sama saya, bareng sama Bapak kan itu waktu itu ya, bikin di gelas ya, bikin air. Terus Ibu rasanya bagaimana kemarin setelah diobatin begitu? Ada perubahan tidak?
nggak ada perubahan, berarti itu bukan medis, bukan non medis. Nah, makanya barusan dipastikan saya datang ke sini diperiksa dengan alat medis, ibu ada gangguan di sistem pencernaan. Lambung kalau bahasa medisnya mah, dan asam urat. Ya kan? Nah, terus setelah barusan diterapi, inilah metode terapi transfer energi listrik yang tadinya disantet ternyata bukan santet, ternyata ini rematik bagaimana incok rasanya ibu sekarang? akibat asam urat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi sembuh. Jadi ya. Jadi sekarang mah tadinya mau sebelah-sebelah. Nah, tadi waktu dipraktekan diterapi sama saya sebelah. Ternyata ibunya mau nambah yang sebelah lagi. Gitu. Nah. Terus yang kakinya saya coba masih tadinya nggak mau, udah saya coba sebelah. Ternyata bu sebelah lagi kan mau nambah lagi. Nah begitu. Jadi begini ya. Jadi untuk para masyarakat ataupun dimanapun berada, jangan terburu-buru ketika kita penyakit ujug-ujug dibilangnya santet lah, guna-guna lah, gitu seperti begitu. Pastikan dulu atau ditanya dulu. Insya Allah kalau sama saya, kalau secara medisnya oke. Non medisnya ayo disebutkan. Ada misalkan kena santet misalkan, insya Allah saya babat sikat sama saya gitu, dibakar gitu, bakar habis. Nah adapun sekarang ibu ini udah merasakan bagaimana setelah diterapi dan didoakan barusan, alhamdulillah sembuh seketika, langsung detik ini juga sembuh ya bu, langsung sembuh, langsung terasa ringan begitu. Terus Pak, kalau misalkan yang non medis, contoh pengalaman tanya ke Bapak Panglima nih. Bapak Panglima, waktu itu kemarin waktu ada non medis, gimana ketika minum airnya? Kalau misalkan benar-benar non medis, menjerit-jerit, ada reaksi seperti begitu. Bahkan ada yang muntah ya, muntah darah. Terus ada kejadian waktu di rumah itu kemarin ada apa? Kampung Cipari itu. Kemudian sekarang alhamdulillah udah sembuh total. Terus waktu meledak di mana tuh waktu itu? Di rumah Cibalung. Gimana kronologisnya? Coba ceritakan. Kronologisnya ya berat di punggung itu kan, saudara saya yang di sana ini berat, ini juga asa mau pecah katanya. Setelah didoakan kan pas beres, ternyata di kamar mandi itu kebakaran itunya, lampunya gitu. Tapi listrik itu nggak konslet gitu, apinya menyala-nyala di kamar mandi gitu. Nah itu mah setelah diobatin langsung ada reaksi ya, lampunya meledak, terbakar seperti begitu. Dan alhamdulillah orangnya sembuh ya. Nah langsung seperti begitu. Nah itu bu, seputar pengalaman yang dari Bapak Panglima tadi seperti begitu pengalamannya. Jadi kalau seperti ibu mah tadi bapak juga dengan yakin begitu, oh ini ada santet katanya, ada yang kiriman kayak gitu. Mana coba saya pegang lihat. Nah ternyata hasil diperiksa, oh ternyata tensinya tinggi, terus ada masalah di lambung. Dan ditanyakan ke ibu, benar juga ibu berobat ke rumah sakit, ada lambungnya ya, ada masalah di pencernaan. Ternyata benar. Kalau saya mah meriksa dipegang aja begini, cek ketahuan, oh ini lambung, lihat aja lidahnya, ketahuan, oh ini lambung bu. Ternyata ibu benar. Setelah diterapi, ya alhamdulillah sembuh. Coba untuk ini tadi ikutin sholawat ya bareng untuk kesembuhan ibu yang seterusnya. Jadi ibu juga seterusnya bisa sholawat ya. Sholawatnya dengerin dulu saya. Allahumma sholli wa salim ala sayyidi wa habibi wa tabibi qalbi wa jasadi wa ruhi sayyidi Rasulillah Muhammad ibni Abdillah asyadikil amin
wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bisa nggak Bu? Coba. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidi wa habibi wa tabibi qalbi wa jasadi wa ruhi sayyidi Rasulillah Muhammad ibni Abdillah as-sadiqil amin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidi wa habibi wa tabibi qalbi wa jasadi wa ruhi sayyidi Rasulillah Muhammad ibni Abdillah as-sadiqil amin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Sayyidi Rasulillah Muhammad ibni Abdillah as-sadiqil amin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidi wa habibi wa tabibi qalbi wa jasadi wa ruhi sayyidi Rasulillah Muhammad ibni Abdillah as-sadiqil amin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma sholli. Semoga ibu dan keluarga diberikan kesehatan seterusnya setelah pengobatan ini yang kami lakukan dari Al-Batin Al-Wali dan rekan-rekan. Semoga dengan faedahnya, manfaatnya sholawat dengan kebesaran sholawat rupiah ini, semoga ibu dan bapak disehatkan selalu terus menerus, dan ini didawamkan sama ibu sama bapak ya. Jadi untuk masyarakat di luar juga yang di luaran, bahwa sholawat rupiah ini insya Allah akan menyembuhkan penyakit rohani, jasmani maupun kolbunya insya Allah. Sayyidi Rasulillah Muhammad ibni Abdillah as-sadiqil amin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidi wa habibi. Nah ini dalam rangka memasyarakatkan sholawat yang tempo dulu ini yang udah lama tertanam, udah lama tidak digaungkan lagi. Sekarang dalam rangka pengobatan Al-Batin Al-Wali Indonesia cabang Sukabumi. Jadi ini disemarakan lagi untuk kesembuhan, untuk kesehatan jasmani maupun rohaninya. Jadi kalau yang mau ikut, yang mau itu silahkan cari aja. Dan baiknya ijazah ini yang lebih bagusnya seperti begitu. Insya Allah sehat jasmani rohani. Sayyidi Rasulillah Muhammad ibni Abdillah as-sadiqil amin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Terima kasih Ibu, semoga Ibu sehat selalu dan dawamkan sholawatnya yang barusan untuk kesembuhan ruh sama jasmani setiap waktu. Ya itu masih ikhlas, seridhonya. Ya, kalau kita sering membacakan sholawat nur Rasulullah insya Allah, dan kita dapat syafaat, sehat dapat syafaat. Coba mantap. Seperti begitu. Kita yang cari keberkahan, keselamatan dunia akhirat. Dan tidak suuzon. Nah, karena tadi tidak ada boleh begitu. Kecuali tanyakan dulu sama ahlinya.
benar atau tidak, periksa dulu. Nah, kalau memberikan tet menyantet, silahkan. Kalau di Sukaraja, di Curug ini silakan, ini tanya aja ini yang pengalaman tet menyantet. Nah, itu ini pawangnya di sini yang untuk Kita bakar. bongkar badir gitu, tukang santet. Gitu. Kalau ada yang tukang santet, lapor saja kalau daerah Sukabumi, di Curug, Bapak Panglima, Bapak Ajat. Gitu. Gitu aja ya, Pak. Terima kasih. Oh, atuh eta apa? Aja di atas. Nanti dari Dah,